sama IPA itu tahapannya sama. Nanti ibu Dari awal baru bisa tentuin di informasikan mana dulu, ya, diinformasikan dulu apa sih syarat belum lagi untuk kan? dilakukan tes pap smear atau IPA. Nah tentu pap smear atau IPA ini bagi ibu-ibu usia reproduksi yang melakukan hubungan seks secara aktif, ya, aktif melakukan hubungan seksual. Kemudian syarat sebelum pap smear itu apa? Tidak melakukan hubungan seksual 48 jam sebelum dilakukan pap smear. Kemudian tidak melakukan irigasi vagina atau tidak menggunakan sabun cuci vagina atau doser, ya, doser. Nah kemudian tidak melakukan hubungan. Nah itu ya. Masih. Tentu pap smear bagi ibu-ibu yang sudah menikah, ya, sudah melakukan hubungan seksual. Kalau kalian masih belum menikah, belum pernah melakukan hubungan seksual, ya kalau dimasukkan spekulum jadinya tidak perawan lagi nanti, ya. Nah, itu berhubungan seksual. Nah kemudian informasikan sama ibunya bahwa kita akan mengambil sampel lendir, lah, sampel lendir atau cairan yang ada di serviks untuk mendeteksi adanya kanker leher rahim, ya, kanker leher rahim atau kanker serviks. Nah kemudian apa lagi? Ibunya diminta untuk ke kamar mandi, ya, kosongkan kandung kemih, kemudian jangan lupa cebok, ya, bersihkan vaginanya. Nah sambil menunggu ibunya ke kamar mandi, kita apa? Siapkan alatnya. Nah alatnya apa aja, ya. Nah kalau pap smear itu kita menggunakan ini sitobras, ya. Sitobras ini untuk mengambil cairan atau lendir di endoservix, di bagian dalam serviks. Jadi kan bentuk serviksnya seperti ini. Dan ini kan ada lubangnya. Nah jadi kalau sitobras untuk mengambil yang endoservix. Nih. Terus ada apa namanya? Spatula, ya, spatula aire. Nah ini untuk exocervix. Nah mengambil sampel yang di luar cervix. Nah ini, ya, nih diputar 360 derajat. Ya itu bedanya, ya. Kalau sitobras tadi untuk yang endocervix kita masukkan ke lubangnya. Nah kalau yang exo ini di bagian luar. Objek gelasnya mana? Objek enggak ada. Enggak ada. Objek gelas itu kaca. Kaca yang petak itu yang untuk di lab-lab. Enggak tadi coba. Kaca preparan itu kan. Nah itu objek gelas. Tabung-tabung Itu di lab ini ya? itu. Di lab ini ya? Itu apa tuh? Bentuknya kayaknya sama dengan petak apa? Enggak, yang kamu pegang di tangan kiri kamu itu apa? Objek gelas, ya, kaca kan bentuk petak seperti ini, ya, yang dari kaca tapi, ya, ibaratkan inilah, karena enggak lengkap alatnya. Ini objek gelas. Nah kemudian ada apa lagi? Nah, ini spekulum, ya. Spekulum ini kan ada ukurannya, kita sesuaikan dengan ukuran vagina ibunya, ya. Kemudian ada hand spoon. Nah kemudian ada kapas lidi. Nah kapas lidi ini gunanya untuk membersihkan bagian dalam, ya. Kalau misalnya lendirnya terlalu banyak, kita bersihkan dulu, boleh dengan kapas lidi, ya. Itu kalau untuk pap smear. Nah kalau untuk IVA, nah kapas lidi ini untuk membersihkan lendir juga. Dan kita ambil kapas lidi yang baru itu, kita celupkan ke asam asetat 3-5%, baru kita oleskan ke seluruh bagian serviks, ya. Jadi kalau IVA pakai kapas lidi, kalau pap smear pakai dua ini, itu bedanya, ya. Alat yang lain sama. Baru ini ada tampon tang boleh juga digunakan kalau kita ingin menjepit untuk membersihkan bagian dalam vagina, boleh juga dengan tampon tang dan kasa, ya, atau dengan kapas lidi ini juga boleh. Kemudian ada bengkok. Mana bengkoknya? Itu bengkok bawah.
Ya, APD jangan lupa, ya ada APD-nya juga. Udah, alatnya lengkap. Alkohol, alkohol 95%. Mana ada alkohol? Pegang. Ada belakang Kak. Membuka pakaian dalamnya, ya celana sama bagian dalamnya dari perut aja. Kalau dia pakai rok berarti roknya aja, celananya jangan disuruh telanjang dulu ibunya, ya kan? Kemudian minta ibunya naik ke meja ginekologi, ya ibunya ngangkang. Nah ini kan seharusnya ada tiang penyangganya ya, ibunya ngangkang. Nah kemudian bagian atasnya ini kita selimutin, ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita cuci tangan, pakai APD, ya, pakai APD, pakai celemek, baru kita selimutin ibunya, kita pakai handscoon. Nah, udah siap semua baru kita pakai handscoon. Kak Sar. Siapa? Kak Sar numpang ya Kak Sar? Dengan sangat hormat numpang ya. Handscoon. Nah, kita duduk, ya, nungging kita, ya. Kita duduk. Nah, kemudian ambil spekulum. Nah, ini spekulumnya kita kasih jelly. Ya, jangan seperti ini masuk ke dalam vagina ibunya, keset sakit. Jangan ada Ya, nampak ambil. kita olesin jelly. Nah, baru kita masukkan ke dalam vagina ibunya. Posisinya gimana? Miring dulu, nih, ya, Bu. Oh, ada yang lupa sebelum ini apa? Vulva hygiene. Kita vulva hygiene dulu, ya, kita bersihkan dengan air BTT. Baru kita masukkan spekulumnya. Masukkan ya Bu, tarik nafas. Nah, setelah masuk baru kita putar perlahan. Nah, baru kita kunci, kita buka. Kita buka. Nah, baru kita kunci. Nah, di situ kan nanti jangan lupa lampu sorot. Lampu sorot. Nah, di situ nanti nampak serviks. Ya, kalian tahu kan bentuk serviks. Nah, buat seperti itu. Nah, pertama kita lakukan apa dulu? Kita lihat nih, kalau terlalu banyak lendirnya kita bersihkan. Nih, ambil kapas lidi. Nah, kita bersihkan, ya. Baru kita letakkan di bengkok. Nah, ini kita IVA dulu ya. Nah, kalau IVA berarti menggunakan cairan asam asetat 3-5%. Nah, ini kapas lidnya kita masukkan ke dalam asam asetat. Nah, baru kita oleskan di serviks. Ini kita oleskan di serviks. Seluruh serviks kita oleskan asam asetat. Nah, kita tunggu sampai 1 menit. Ya. Kita lihat perubahan pada serviks. Kalau serviksnya muncul bercak putih, nah itu berarti ada diindikasikan ke arah kanker serviks, ya, ada lesita kankernya kalau ada putih-putihnya. Nah, itu ke arah kanker serviks. Nah, kalau terjadi seperti itu apa? Kita rujuk, ya, kita lakukan kolaborasi dengan dokter onkologi untuk periksa selanjutnya, apakah dites pap smear atau diambil jaringan serviksnya untuk dilakukan biopsi, ya. Nah, itu kita lakukan kolaborasi. Nah, itu untuk IVA ya, dengan cairan asam asetat kita oleskan, tunggu sampai 1 menit untuk IVA. Nah, kalau misalnya pap smear, ya, kalau pap smear kita ambil dulu spatulanya, ya, kita ambil spatula ini untuk yang exocervix dulu, ya, ambil spatula sama objek glass. Jadi ini kaca ya, kaca yang bening, ya, kalau yang di lab kan pakai ini. Kita ambil spatula, ya. Nah, kita putar 180 derajat nih di serviksnya. Nih, ini kan serviks. Nah, putar 180 derajat, 360 derajat untuk mengambil lendir atau cairan. Nah, kemudian kita oleskan di objek glass, tapi bagian terjauh dari pemeriksa, dari kita, ya. Nah, udah kita buang. Nah, kemudian kita ambil yang endocervix pakai sitobras. Nah, cara memasukkannya itu. Nah,
ya untuk bagian endoservix. Nah, kita masukkan ke bagian lubang serviks. Nah, kita putar 1 sampai 2 kali. Nah, udah ada dapat lendir atau cairannya. Nah, kemudian kita oleskan lagi di objek glass ya, di bagian yang terdekat dengan pemeriksa. Jadi jangan ditumpuk ya, yang bekas exocervix dan endocervix itu jangan ditumpuk. Ya, kalau exocervix tadi kan bagian yang terjauh dari kita. Yang untuk endocervix berarti bagian yang terdekat dari kita. Udah. Nah, udah selesai, boleh kita bersihkan lagi ya. Kalau masih punya kapas lidi boleh, atau mau dengan menggunakan ini apa namanya? Tampon tang, tampon tang dan kasa ya, kita bersihkan bagian dalam sebelum kita keluarkan ya. Nah, kita bersihkan ya. Nah, baru kita lepas. Misalnya udah selesai ya, kita keluarkan ya, ibunya luruskan kakinya ya, selimutin lagi, boleh turun. Nah, ini jangan lupa kita semprot dengan alkohol 95% ya, kita semprot dan tunggu sampai kering. Nah, kalau setelah kering boleh kita masukkan ke dalam tempatnya atau masukkan ke dalam amplop ya. Nah, baru kita kirim ke laboratorium untuk diperiksa dengan menggunakan mikroskop ya. Nah, biasanya kan hasilnya itu 1 sampai 3 hari bahkan 1 minggu ya, tergantung petugas laboratoriumnya. Nah, kemudian ibunya dianjurkan aja datang 7 hari atau setelah ada info hasil periksanya, hasil labnya, ibunya disuruh datang lagi ya. Berarti kalau misalnya ada indikasi positif, nah berarti kita melakukan kolaborasi dengan dokter ya, dilakukan pemeriksaan lanjut. Nah, itu oke. Itu ya. Nah, itu bedanya IVA dari pap smear. Tahapannya semuanya sama ya, bedanya yaitu IVA dengan asam asetat ya. Kapas lidi dicelupkan dalam asam asetat 3-5% ya, kemudian dioleskan di serviknya, tunggu 1 menit. Kalau misalnya ada bercak putih, nah berarti itu ada indikasi ke kanker serviks. Kalau normal-normal aja, mulus, normal, biasa, berarti itu normal ya. Nah, kalau pap smear kan kita ambil bagian exocervix, oleskan ke objek glass. Kemudian bagian endocervix dengan sitobras, nah kita oleskan di objek glass. Kemudian jangan lupa disemprot dengan alkohol 95%, ditunggu kering, baru kita masukkan ke amplop atau tempat objek glass ini, baru kita kirim ke laboratorium. Nah, gitu. Oke, gampang kan?